Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang penuh godaan ini, berapa banyak manusia yang tergoda oleh harta, jabatan, dan kenikmatan dunia? Namun, ada hamba-hamba pilihan yang tetap teguh memegang iman, meski harus menghadapi ancaman, siksaan, bahkan kematian. Di channel Lentera Iman, kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang mukmin yang imannya tidak tergoyahkan oleh dunia, tidak tunduk pada kekuasaan, dan tidak tergoda oleh kemewahan. Inilah kisah tentang keutamaan berpendirian teguh di jalan Allah. Dikisahkan, Muadjar mengembalikan Romawi menahan beberapa tawanan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Raja Kalbu di bumi Maqdis menerima laporan bahwa di antara mereka terdapat seorang laki-laki kuat dan beriman. Suatu saat, Raja memanggil laki-laki tersebut dan ingin mengetahui secara langsung tentangnya. Di depan Raja, terdapat tali pengikat yang terbentang sehingga tidak ada seorang pun masuk ke dalamnya, kecuali dalam keadaan rukuk. Ketika melihat hal tersebut, laki-laki itu menolak masuk ke dalam. Masuklah dan rukuk kepada Muhammad, karena masuk ke umat seorang kafir dalam keadaan rukuk, tegasnya. Selanjutnya, Raja memerintahkan pasukan menghilangkan tali pengikat agar laki-laki itu bisa masuk. Kemudian, laki-laki tersebut pun bersedia memasukinya. Di sana, Raja berbicara dengan laki-laki kuat itu cukup lama. Beberapa saat kemudian, Raja memberikan tawaran kepadanya. Masuklah ke dalam agama kami. Nanti, aku akan memasangkan sendiri cincin di tanganmu. Lalu, aku akan memberikan jabatan di Romawi. Dan, kamu dapat melakukan apa saja, terserah kamu, ucap Raja. Berapa kekayaan dunia yang dimiliki Romawi? Tanya laki-laki kuat itu. 1/3 atau 1/4 dunia, jawab Raja. Seandainya dunia berisi penuh emas serta perhiasan-perhiasan, dan pemiliknya memberikan semua kepadaku sebagai pengganti dari mendengarkan adzan selama sehari, niscaya aku tidak menerimanya. Apa itu adzan? Adzan adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya, cinta kepada Muhammad telah teguh dalam hatinya. Maka, tidak mungkin ia menarik agamanya pada saat ini, kata Raja kepada punggawa. Selanjutnya, Raja menurunkan perintah agar menyiapkan tempayan besar di atas api. Lalu, tempayan tersebut diisi air. Apabila airnya mendidih, lemparkan ia ke sana, perintah Raja. Ketika laki-laki kuat itu dilemparkan ke dalam tempayan, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba, ia mampu menembus tempayan tersebut dari satu sisi menuju sisi yang lain. Semua itu semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak kerajaan pun kagum melihat pemandangan ini. Raja yang juga menyaksikan peristiwa tersebut memerintahkan pasukan mendudukan laki-laki kuat tersebut ke dalam rumah gelap dan membiarkannya tanpa makan dan minum. Raja juga memerintahkan para punggawanya agar memberikan daging babi dan hamar selama 40 hari. Mereka melaksanakan titah Raja. Setelah 40 hari, pintu tahanan dibuka. Namun, betapa mengejutkan, semua hidangan masih seperti semula di depan laki-laki kuat tersebut. Di rumah itu, ia tidak makan dan minum sedikit pun. Mengapa kamu tidak memakannya? Padahal, saat mendesak, memakannya diperbolehkan dalam agama Muhammad, selidik mereka. Apabila aku memakannya, kalian pasti senang. Sedangkan aku ingin kalian marah, ujarnya. Karena kamu tidak mau memakannya, maka sujudlah kepadaku. Sehingga, aku melepaskanmu dan orang-orang yang bersamamu, bentak Raja. Dalam agama Muhammad, sujud tidak diperkenankan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu,
cium tanganku. Aku akan membebaskanmu dan teman-temanmu, bentak raja lagi. Ini juga tidak boleh, kecuali kepada bapak, raja yang adil, atau guru, katanya. Kalau begitu, cium keningku. Aku akan melakukan ini dengan satu syarat. Lakukan sesuka hatimu. Selanjutnya, laki-laki kuat itu meletakkan lengan bajunya di atas kening raja. Ia mencium kening raja dengan niat mencium lengan bajunya. Raja pun melepaskan laki-laki itu beserta teman-temannya. Tidak hanya itu, raja memberikan banyak harta dan menitipkan sepucuk surat untuk Umar bin Khattab. Seandainya laki-laki ini hidup di negeri kami, memeluk agama kami. Namun, kami mempercayai ibadahnya. Ketika surat tersebut sampai kepada Umar bin Khattab, ia berkata, jangan memberikan harta semata. Akan tetapi, sertakan juga penduduk Madinah kota Rasul. Akhirnya, raja melakukan itu. Subhanallah, dari kisah ini kita belajar bahwa iman yang sejati tidak bisa dibeli dengan dunia, tidak bisa dipaksa oleh kekuasaan, dan tidak akan goyah oleh ujian. Keteguhan hati seorang mukmin adalah bukti cinta sejatinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia rela kehilangan segalanya, asalkan tidak kehilangan imannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita, agar tetap istiqomah, teguh dalam prinsip, dan tidak tergoda oleh gemerlap dunia yang sementara. Mari kita jaga iman kita, karena itulah harta paling berharga yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.